Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Faldi dengan NIM 2351916 SP23136. Nah, di sini saya akan menjelaskan skrip eh, pada sistem informasi spasial yang saya bikin. Nah, di sini ada import.spatial_control, ada import.spatial_data, import.spatial_simbology, dan import.spatial_topology. Ini merupakan library dari .spatial yang memberikan kemudahan kita untuk melakukan pembuatan sistem informasi geografis, sistem informasi berbasis geografis. Nah, spasial ini sangat penting dalam pembangunan sistem informasi berbasis spasial, karena menurut MEO 2018, aplikasi dengan data spasial ini memberikan banyak manfaat dalam membangun aplikasi seperti MapView dan lain-lain sebagainya. Lalu di sini ada public class yang mana membuka program untuk seluruh kelas. Nah, di sini ada variabel-variabel dan tipe data, di mana setiap ini bakalan berfungsi untuk pemrograman setelahnya. Nah, dari sini layar jalan, jenis aset, dan layar admin itu dijadikan sebagai map line layer, map point layer, dan map polygon layer. Di mana ini kalau yang layar jalan, yang map line ini untuk garis, map point layer itu untuk titik, dan map polygon itu untuk area. Ini merupakan kelas dari namespace .spatial data dan .spatial control, yang mana dia akan memanggil library-nya. Nah, di sini ada variabel-variabel dan tipe data yang mana akan berguna untuk melakukan seleksi data. Di sini juga terdapat variabel-variabel yang berguna nanti untuk penampilan data. Nah, di sini kita berada pada private form utama load. Nah, di form utama ini ada namanya penambahan layar batas admin, yang dimana layar admin sama dengan map satu layar add ini dia memanggil file dari directory laptop, dan ini menamakannya, dan ini nge-save, dan ini apakah bisa diseleksi, maka false. Lalu ini terdapat algoritma untuk penampilan dari datanya, dan ini ada layar jalan untuk memanggil jaringan jalan, yang dimana dia mengakses directory dari laptop dan menamakannya jaringan jalan, dan mengatur ID dan save, dan ini false untuk menyeleksi data tersebut. Lalu ada algoritma di mana untuk penampilan simbologi, sehingga simbologi pada data jalan itu
tersimbologi dengan baik, baik dari sisi warna, dari sisi query, dan dari sisi namanya, teksnya. Jadi sehingga penampilan di aplikasi nanti bakalan terlihat lebih baik. Lalu di sini terdapat penambahan aset yang mengakses directory dengan penamaan jenis aset, mengatur ID, dan men-save-nya. Lalu di sini ada algoritma dalam melakukan simbologi pada poin, pada titik yang akan ditambahkan. Dari sini terdapat warnanya, bentuknya, dan ini query yang akan mensimbologinya secara terkelompok, dan ini namanya. Dan begitu pula seterusnya. Dan ini juga menambahkan icon titik untuk penampilan simbologi titik pada peta yang akan dimunculkan sesuai dengan direktori yang ada dan dipanggil. Lalu sini terdapat algoritma untuk menampilkan data. Dan di sini juga load data query ini merupakan algoritma untuk melakukan query. Dan di sini terdapat tugas dari Krypton Ribbon Group Combo Box Query dan untuk query kecamatan yang dimana ini terdiri dari algoritma seperti ada percabangan while, ada while loop, ada perulangan for, percabangan if, yang mana membentuk algoritma untuk memberikan tugas pada Krypton Ribbon Group, combo box, query kecamatan, dan lain-lain sebagainya. Dan di sini juga merupakan algoritma-algoritma yang terdiri dari percabangan dan lain-lain sebagainya untuk mengatur tampilan dan tugas dari setiap tools. Dan di sini terdapat algoritma-algoritma berupa kondisi-kondisi sehingga aplikasi akan berjalan lebih baik. Nah, dalam pembangunan aplikasi ini penting kita untuk memahami konsep sistem development life cycle, yang dimana merupakan metodologi umum yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi atau project atau sistem informasi berbasis spasial sehingga project yang dibuat akan efisien dan baik dalam digunakan menurut Wahid 2020. Lalu dari ini merupakan algoritma atau kondisi-kondisi tertentu dengan percabangan if untuk mengatur group button pada zoom out mode, ada point mode, ada identify mode, dan lain-lain sebagainya. Dan di sini terdapat tugas-tugas atau sifat dari pada group zoom in, zoom out, full extend, zoom to previous,
yaitu ini yang memanggil dari dot spasial dari library-nya sehingga tidak perlu memakan banyak codingan. Nah, di sini terdapat eh, algoritma untuk memasukkan data-data pada combo box sehingga data-data tersebut dapat diakses pada combo box untuk query kecamatan. Dan di sini terdapat field-field yang akan dipilih untuk penampilan pada eh, query kecamatan. Lalu di sini terdapat algoritma-algoritma untuk memastikan bahwa query berjalan dengan baik. Lalu, nah di sini untuk query fasilitas terdapat algoritma-algoritma tertentu dengan field yang dipakai tertentu sehingga data dapat muncul dengan baik. Jadi menurut Abror 2021 SLDC itu sangat penting dalam pembangunan sistem informasi berbasis spasial yang dimana diintegrasikan dengan dot spasial sehingga dengan library dot spasial codingan akan lebih efisien dan memudahkan dalam pembuatannya. Lalu ini merupakan algoritma dalam menampilkan foto yang telah disimpan pada direktori tertentu, dan ini untuk menghapus selection ketika sedang load through, maka nanti ketika sudah diproses maka downloadnya bakalan false ketika sudah selesai. Dan sini merupakan algoritma-algoritma untuk memberikan perilaku pada button, measure length, measure area, dan lain-lain. Nah, sekian penjelasan dari saya. Sebenarnya di sini terdapat permasalahan ya, mana saya tidak bisa menambahkan tools legend. Saya tidak mengerti kenapa nggak bisa ditambahkan, sehingga saya tidak bisa melanjutkan aplikasi dengan baik. Dan juga tidak bisa menambahkan Mac. Padahal sudah dicoba-coba tapi tidak bisa. Segitu saja dari saya. Terima kasih atas pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.